Kita menyembah ini seolah-olah melihat Allah, berhadapan dengan Allah. Kalau tidak mampu, kata Nabi, fa illam takun tara, kalau kalian tidak mampu seolah-olah melihat Allah, fa innallaha yarak, yakinilah Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Jadi hakikat sholat yang pertama merasa dipandang oleh Allah. Para asatid, Bapak Imam, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sampai saat ini di subuh yang cerah ini, di bulan yang penuh berkah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semangat istiqomah untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas ibadah kita khususnya di bulan suci Ramadan. Tidak sedikit di antara kita menganggap Ramadan hanya bulan yang berlalu begitu saja, yang sifatnya rutinitas. Berbeda dengan orang-orang terdahulu, rela membeli Ramadan dengan harta yang dia miliki. Kalau sekarang rela mengabaikan keistimewaan Ramadan hanya dengan harta yang dia dapatkan. 4 abad setelah wafatnya Rasulullah, salah satu ulama, Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau itu setiap sudah bekerja mencari nafkah untuk makan dan minum, beliau itu sisanya selain sedekah menabung. Orang Makassar bilang maceling. Ya, tiap hari. Mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. 11 bulan dia menabung. Maceling terus. Begitu dia dapatkan hilal, pertanda malam itu tarwih pertama. Celengannya itu nabukan. Tapi nabukan ke celengannya. Kaget istrinya, bertanya, Pak, kenapa kuliah menabung 11 bulan dibuka kita tarwih pertama? Dijawab, saya mau menikmati ini bulan fokus ibadah. Saya tidak mau diganggu kesibukan mencari nafkah. Makanya kusisihkan sebagian uangku supaya tabunganku 11 bulan saya pakai untuk hidup selama 1 bulan dengan keluarga. Karena saya mau fokus beribadah di bulan suci Ramadan. Cakep ya. Jadi kasar-kasarnya nabeli itu Ramadan dengan uang. Kalau orang sekarang jual ke Ramadannya dengan beberapa lembar uang. Rela sholatnya ketinggalan, yang penting pemasukan lancar. Padahal tabe, minta maaf Kak, saya tidak remehkan umroh. Umroh kan ibadah andalannya orang Sulawesi. Tabe, ku sampaikan Ki, umroh itu ibadah yang besar pahalanya. Besar pahalanya itu umroh. Tapi ada satu fatwa daripada seorang ulama yang kita kenal bersama, Al-Imam Syafi'i, mengatakan, Yom fi Ramadan annahu akbar thawaban min fi'lil umrah. Dengarkan, 1 hari beribadah di bulan suci Ramadan
hal tersebut lebih besar pahalanya daripada ibadah umroh. Kalau umroh kita bayar 35 juta, satu keluarga ratusan juta. Ramadan gratis, nggak pakai bayar. Tapi itu pun diabaikan, dianggap remeh. Ya, kalau Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas berani mengatakan begini dalam fatwanya, hati-hati ya. Kita kadang-kadang tidak tahu siapa ini Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini Nabi sendiri yang puji. Apa kata Nabi? Ambahri ilmi dafiq walisani Qur'ani natik. Itu Abdullah bin Abbas, ilmunya bagaikan lautan, lisannya bagaikan Al-Quran. Yang puji ini Nabi Muhammad SAW. Itu Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, tanaffus fi Ramadan yuktab ka'annahu dzikir fi kharij Ramadan. Anda bernafas. Satu nafas Anda di bulan suci Ramadan itu dicatat seperti berzikir di luar bulan suci Ramadan. Allah. Hah? Kalau nafasnya saja sudah zikir, bagaimana kalau ibadahnya? Karena itu jangan lalu ini Ramadan luar biasa. Anda sebelum saya masuk, ini saya belum masuk materi, sedikit saya ingatkan tentang Ramadan. Di zaman Bani Israel itu ada ibadah 40 tahun. Orang-orang Bani Israel itu terkenal kuat ibadah. Sujud 40 hari 40 malam, yasjuduna ila rabbih hatta arba'ina ayyam wa layalih. Sujud kepada Allah 40 hari 40 malam. La yarfa' ru'usahum illa lihajati masyaqqah. Tidak naangkat kepalanya kecuali perkara yang mendesak. Sujud terus. Kecuali makan, minum, kamar mandi dan lain sebagainya. Selebihnya sujud. Nabi Musa ini bangga, bukan sombong. Dalam tanda kutip bersyukur umatnya seperti itu. Dia bermunajat kepada Allah mengatakan, ya Rabb, ishhad ummatih, saksikan umatku. Lalu apa jawaban Allah? Dengarkan jawaban Allah. Allah menjawab, ya Musa, ma yaf'alu ummatuk. Apa yang dilakukan umatmu, la yastawi ma yaf'alu min ummati Muhammad fi akhir zaman. Tidak setara, tidak sama hebatnya dengan yang dilakukan umat akhir zaman. Ai umat Muhammad, umatnya Nabi Muhammad. Idza yarka'u rak'atain min salati sunnah fi syahr Ramadan. Jika mereka melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Tapi syaratnya satu. Perhatikan. Apa syaratnya? Di bulan suci Ramadan. Allah. Artinya sholat sunnah tak 2 rakaat. Saya tidak bilang wajib ya. Tolong, saya tidak bilang wajib. Sholat sunnah 2 rakaat. Tapi syaratnya di bulan suci Ramadan itu sudah mengalahkan ibadah Bani Israel sujud 40 hari 40 malam. Ya Rabbana. Jadi kira-kira saya menyampaikan masih ada 2/3 Ramadan ini. Ya, sudah lewat nih 1/3. Karena ini subuh keberapa Ustaz? Subuh ke-11. Persis 2/3 Ramadan ini. Ya, ayo jadilah hamba yang betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan demi untuk mendapatkan kelipatan pahala semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Salawat serta salam terus tercurahkan atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak, bukan pendengaranku jitu, ada yang baca Quran. Di sebelah. Ibu, baca Quran itu pahalanya besar. Wallahi pahalanya besar. Ya, tapi ada tapiknya.
Al-mu'min ayyadha'a kulla syai' fi mahallih. Orang mukmin itu orang yang mengaku beriman cenderung meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ibu, ibu dengar tidak dengar tidak masalah. Amplop saya tidak kurang. Cuman dua hal. Pertama, sayang pahala tak hilang. Karena mendengarkan ceramah lebih besar daripada baca Quran yang Anda lakukan itu tadi. Nabi bersabda, hudurul majlisil ilm, duduk sesaat mendengarkan ceramah agama, annahu afdal min sholati alfa rakaat. Lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Nah, itu yang pertama. Coba kira-kira kalau 1000 rakaat, hatam apa enggak itu? Banyak sekali itu. Ya. Nah, kalau kita baca paling banyak setengah juz. Yang kedua, ketika ada ibadah yang sifatnya berjamaah di masjid, maka ibadah yang individual tidak boleh mengganggu yang berjamaah. Saya ulang ya. Yang individual tidak boleh mengganggu yang berjamaah. Saya kasih contoh. Misal ada orang tadarrusan berjamaah. Maka yang sholat sendiri tidak boleh terlalu keras suaranya mengganggu yang tadarrusan berjamaah. Begitu juga kalau ada yang dengar ceramah berjamaah, maka yang mau ngotot baca Quran sendiri nggak boleh mengganggu yang berjamaah. Ini kenapa ya? Di mana-mana masjid hampir sama. Pelakunya perempuan. Ibu, saya tidak hina perempuan, mamaku perempuan. Ya, tapi kasusnya sama. Saya ingatkan Ki karena saya cinta sama kita. Ya, sekali lagi saya ingatkan Ki karena saya cinta sama kita. Ya, insya Allah. Nah, kita lanjut. Saya janjikan yaitu mengenai hakikat sholat. Banyak orang bertanya, Habib, bagaimana hakikat sholat? Dengarkan baik-baik. Pertanyaan dulu, apa itu sholat? Sholat dari segi bahasa, ay as-sholat, ay ad-doa. Sholat merupakan doa. Kalau dari segi etimologi, bahasa. Anda kalau buka kamus, as-sholat, ay ad-doa. Doa. Makanya di dalam sholat itu banyak sekali kandungan doa. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Rabbi ghfirli warhamni wajburni. Doa itu. Ya. Bahkan sebagian riwayat boleh kita menambah doa di sujud terakhir. Sujud terakhir ada orang mau menambah doa. Allahumma rizqna rizqan katsiran, Allahumma ja'alna min ahlil khair wa ja'al ahlana sakin. Misalnya berdoa, tidak ada masalah. Tapi dengan syarat. Ya, dengan syarat ma kharaja an lagatil arabiyyah. Tidak boleh keluar dari bahasa Arab. Kenapa? Li'annan nabi yaqul, karena Nabi pernah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana melihat saya salat. Nah, kalau berbicara tentang hakikat salat adalah anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Satu. Yang kedua, sebentar saya terjemahkan. Antadkurallaha fid dakhilis salah wa tahmilu fi kharijis salah. Hendaknya Anda mengingat Allah di dalam sholat sebagaimana Anda mengingat Allah di luar sholat. Nanti nih saya jelaskan. Yang pertama, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Hendaknya kita menyembah Allah seolah-olah melihat Allah. Itu tidak mampu, itu kedudukan para nabi dan para rasul. Jadi kita menyembah ini seolah-olah melihat Allah, berhadapan dengan Allah. Kalau tidak mampu, kata Nabi, fa illam takun tara, kalau kalian tidak mampu seolah-olah melihat Allah, fa innallaha yarak, yakinilah Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Jadi hakikat sholat yang pertama, merasa dipandang oleh Allah.
ini ya memang lumrah sih, tidak bisa dipungkiri. Ya, sulit untuk ingat Allah secara sempurna itu, merasa dipandang oleh Allah itu sulit. Karena kenapa? Baru kita takbir Allahu Akbar, urusan anak, bisnis, ini datang semua. Bahkan kadang-kadang yang kita lupa ingatnya dalam sholat. Ada dulu dua bersahabat. Dua bersahabat ini ngomong sama temannya salah satunya. Ditanya sama temannya, ya Imam Hasan wal Husain, kenapa Anda ambil air wudhu pingsan? Kenapa kalau ambil air wudhu pingsan? Apa jawabannya? Bagaimana saya tidak pingsan? So ini wudhu detik-detik mau berhadapan dengan pencipta alam semesta. Coba lihat itu. Ini wudhu detik-detik saya persiapan berhadapan dengan pencipta alam semesta. Kira-kira tabe, pernah tidak kita merasa kalau berangkat dari rumah ke masjid bukan sekedar menghadap kiblat, tapi merasa mau berhadapan dengan Allah? Pernah tidak merasa seperti itu? Ada Pak sahabat tabe Abu Tolha. Abu Tolha itu terkenal di masyarakat orang mampu. Kenapa? Kalau pergi sholat bajunya selalu bagus, bersih. Ternyata waktu meninggal istrinya beli kain kafan saja tidak ada uang. Apa kata Rasulullah? Hada Abu Tolha akramullahu alaih. Abu Tolha ini dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Li'anna yukrimullah. Dia memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Artinya apa? Kalau sehari-hari bajunya biasa, tapi kalau masjid serius. Kenapa? Ditanya Abu Tolha, ya Abu Tolha, bajumu selalu istimewa kalau mau pergi masjid. Apa jawabannya? Bagaimana tidak? Saya ini detik-detik mau berhadapan dengan pencipta alam semesta. Pernah tidak kita rasakan seperti itu? Makanya hakikat sholat itu adalah yang pertama, rasakan diri Anda lagi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kan manusia ini Pak sholat seolah-olah sekedar menggugurkan kewajiban. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Selesai. Artinya lewat begitu saja. Pernah tidak kita rasa? Gini, maksud saya gini. Saya tidak menyuruh Anda menghayal ada Allah di depan Anda. Tidak. Hakikatnya sholat itu kan berhadapan dengan Allah. Minta maaf ini. Ya. Subhanallah. Yang kedua. Hakikat sholat yang kedua adalah berusaha mengingat Allah baik dalam sholat maupun di luar sholat. Tabe. Kenapa hakikat sholat membahas mengingat Allah di luar sholat? Pak, kalau sudah mikir sholat subuh, misal saya ini sudah sholat subuh, keluar di masjid, lalu ada perempuan cantik, tidak ada orang, kuliah weh cantik nah. Pertanyaan, apa gunanya sholatku? Paham maksudku? Apa gunanya ini sholatku? Padahal kan tujuannya sholat apa? Aqimus sholat lidzikri. Tahu enggak ayatnya itu? Dirikan sholat untuk mengingatku. Ai lidzikri fi kharijis sholat. Dirikan sholat untuk mengingatku di luar sholat. Nah kalau di dalam sholat mengingat Allah memang sudah tempatnya. Makanya Pak minta maaf kasihan, minta maaf. Sholat itu apa sih kehebatannya? Salah satunya, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Iya kalau ingat Allah di luar sholat. Anda jangan kira Pak, yang korupsi Pertamina 900 triliun itu tidak sholat. Sholat itu. Yang korupsi nikel, para pejabat yang korupsi, ustadz yang pasang tarif misalnya. Loh, saya bicara ustadz ini. Ustadz yang pasang tarif misalnya. Lalu Anda katakan tidak sholat. Sholat itu. Cuman ingatnya Allah cuma dalam sholat.
Di luar sholat tidak dibawa itu Allah. Tidak dibawa itu Allah. Padahal tujuan sholat supaya mampu mengingat Allah di luar sholat. Gitu loh. Ayo sini. Ada yang bertanya sama saya, Habib, bagaimana cara mengingat Allah di dalam sholat? Apa jawaban saya? Jawaban saya, Pak, dengar Ki Tabe. Kalau mau Ki ingat Allah di dalam sholat, berjuang Ki ingat Allah di luar sholat. Kenapa? Berjuang Ki. Misalnya ada serangan fajar, kita ingat Allah, pasti ditolak. Karena kenapa? Tabe, fokus Kina. Kalau ada hamba yang mengingat Allah di luar sholat, lebih-lebih pasti di dalam sholat lebih mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Di luar sholat lagi nak ingat Allah, apalagi? Paham maksud saya? Paham maksud saya? Makanya Al-Quran itu enak sekali. Apa Ustaz? Udkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ingat Allah di waktu berdiri, tidur maupun terbaring. Allah tidak bilang, ingatlah aku di dalam sholat. Tidak, di luar. Di luar. Kalau Anda sudah ingat Allah di luar sholat, insya Allah dalam sholat pasti mengingat Allah. Pasti udah. Tapi kalau mengingat Allah dalam sholat, belum tentu ingat Allah di luar sholat. Belum tentu. Belum tentu. Ayo. Ada ayat, ini ayat sering kita dengar. Tolong Pak Imam tegur saya kalau salah. Allah berfirman. Perhatikan kini ayat, sama-sama simak baik-baik. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Perhatikan ki. Wa dzakara asma rabbih, mengingat Allah kemudian salat. Saya tanya, ingat Allah dulu baru sholat atau sholat dulu baru mengingat Allah? Ingat Allah dulu baru, apa maksudnya itu? Bagaimana caranya mau ingat Allah dalam sholat kalau di luar sholat saja tidak ingat sama Allah? Jadi cara untuk mendapatkan Allah dalam sholat, berusaha dapatkan Allah di luar sholat. Karena Allah itu kita bawa masuk dalam sholat. Jadi wa dzakara asma rabbih, mengingat Allah Tuhannya, nama Tuhannya, fasalla. Fa-nya itu Pak adalah fa'li lil atof, bermakna summah. Artinya wa dzakara asma rabbih, mereka mengingat nama Tuhannya, kemudian dia kemudian, bermakna kemudian, the next gitu. Jadi mengingat Allah di luar sholat, kemudian dia ini coba perhatikan ini ayat. Bukan sholat dulu baru ingat Allah. Nah ini nih. Selama ini kita berpikir sholat dulu supaya ingat Allah. Tidak bisa, tidak bisa. Tidak mampu Ki. Sekali lagi saya bilang, tidak mampu Ki. Allah, saya muka ingat Allah ini, muka ingat Allah. Allahu Akbar, itu anakku belum pakai baju lebaran saat itu kembali. Langsung datang, tidak bisa. Tidak bisa. Wallahi tidak bisa. Syaratnya untuk ingat Allah dalam sholat adalah berusaha Ki ingat Allah di luar sholat. Urutannya perhatikan Ki, gitu loh. Bukan sholat dulu baru ingat Allah. Ingat Allah dulu baru Nah sekarang muncul masalah. Bu, muncul masalah. Bagaimana cara mengingat Allah di luar sholat? Sedangkan di dalam sholat saja tidak bisa diingat. Apalagi di luar. Paham maksud saya ini? Ayo, muncul masalah ini. Di dalam sholat saja susah diingat Allah. Apalagi di luar. Benar mana ini? Gampang apa enggak ingat Allah di luar sholat? Gampang apa enggak? Tidak gampang. Kenapa? Dalam sholat tak saja belum tentu ingat Allah, apalagi di luar sholat. Lantas bagaimana Habib? Saya bisa ingat Allah di luar sholat. Supaya dalam sholat saya juga ingat Allah.
Perhatikan di ayat tadi. Ayo kita ulang yuk ayatnya. Qad aflaha man tazakka. Stop di situ. Sungguh beruntung hamba yang mensucikan dirinya. Paham? Jadi kalau mau ingat Allah, syaratnya tazakka, sucikan diri tak dulu. Baru nanti masuk wa dzakarasma rabbih, baru mengingat Tuhan yaitu Allah. Setelah yang ketiga, tahap ketiga, fasol. Urutannya bagaimana? Bagaimana cara ingat Allah di luar sholat? Tazakka, bersihkan diri kita dari dosa. Lianna Allah Ta'ala la yadkhulu ila ibadil bi kasratil ma'asiyah. Allah itu tidak akan masuk dalam ingatan seorang hamba yang penuh dengan maksiat. Tidak bisa. Mungkin ingat Allah, saya mau ingat Allah, tapi masih chatting sama perempuan yang tidak halal. Tidak bisa. Tidak bisa. Hah? Mau ingat Allah, tapi masih terima serangan fajar. Tidak bisa. Mau ingat Allah, tapi masih menghalalkan riba. Tidak bisa. Mau ingat Allah, tapi masih pasang tarif. Tidak bisa. Allah itu tidak mau masuk di tempat yang kotor. Artinya yang di tempat yang bercampur dengan maksiat. Kalau ada hamba merasa kotor, berarti dirinya bersih. Yang bahaya itu hamba yang lupa beristighfar karena merasa dirinya bersih. Hamba yang merasa kotor pasti tidak lupa beristighfar, pasti. Tapi kapan hamba merasa dirinya aman, cenderung lupa beristighfar. Kasar-kasarnya, Habib bagaimana ingat Allah? Tidak bisa, kalau campur dengan maksiat itu tidak bisa. Mau ingat Allah tapi masih ambil uang rentenir. Tidak bisa, tidak bisa. Tidak bisa. Minta maaf ya. Bukan saya yang bilang, Al-Quran kok. Al-Quran, urutannya perhatikan ki. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Wa dzakarasma rabbih, maka dia akan menghasilkan ingatan kepada Allah, menghasilkan ingatan kepada Allah. Fasalla, kemudian dia masuk dalam salat. Nah, urutannya bersihkan diri dulu. Makanya manusia yang punya bombek-bombek bukan Allah na ingat, musuhnya na ingat dalam sholat. Betul Anda? Ya. Maaf ya. Jadi saya tidak mengatakan diri saya bersih. Saya cuma mengatakan kalau mungkin sempurna sholat tak, ingat Allah di luar sholat. Kalau mungkin ingat Allah di luar sholat, berusaha bersihkan diri tak dari dosa, baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan, walaupun mungkin singkat, tapi saya rasa sudah cukup. Ingat ki, merasa ki dipandang sama Allah. Tadi yang pertama, yang kedua, berusaha mengingat Allah di luar sholat dengan cara membersihkan diri, maka niscaya kita akan mengingat Allah di dalam sholat. Mungkin ada sesi tanya jawab, Ustaz. Silakan, mungkin Anda mau bertanya.